Shalom. Shalom, Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersama dengan teman-teman, terlebih khusus Dr. Mariana Sompi. Pertemuan ini walaupun mungkin mendadak karena banyak teman-teman juga yang praktek atau belum berkesempatan hadir, tapi kami percaya firman Tuhan, waktu kita mau memulai sesuatu, Tuhan pasti campur tangan. Itu juga yang kami sangat hormati Bapak Pendeta Yohan Manampiring yang bersama-sama di dalam persekutuan perdana tenaga medis Kristen Missionary. Luar biasa, puji nama Tuhan. Saat ini jadi kita akan memulai walaupun ibadah, kita percaya 2-3 orang beribadah Tuhan Yesus bersama dengan kita. Perlu juga kami sampaikan bahwa tuan rumah, jadi di sini ada teman kami Dr. Henny Liwe atau keluarga Palempung Liwe, sebenarnya akan bersama-sama tapi sedang menjenguk teman gerejanya yang sakit stroke ya, kemungkinan di rumah sakit Siloam. Jadi dia mohon izin nanti selesai mungkin dia akan bergabung. Jadi ini rumah keluarga dari Palempung Liwe. Baiklah, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah dan nanti firman Tuhan Bapak Pendeta Yohan Manampiring akan memberikan penyegaran rohani bagi kita semua. Kita akan menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala keberkatan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku kemenangan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan cinta di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Kita tahu perkumpulan kita sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia
ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Terpuji nama Tuhan. Baiklah, kita akan mendengar mungkin 1-2 kata dari Ibu Dr. Mariana yang boleh dikata memperakasai pada malam hari ini. Kami persilakan. Mungkin juga ada lagu. Ya. Terima kasih, selamat malam. Sini juga. Ini prakarsa ini sebenarnya dari tahun-tahun lalu, mengingat bahwa dulu waktu masih mahasiswa kedokteran, cita-cita jadi dokter misionari. Tuhan sudah kasih kami semua yang pernah mahasiswa kedokteran, Tuhan sudah kasih jadi dokter misionari di masing-masing pekerjaan. Pak Pendeta Manampiri yang sudah bimbing kami masih dari mahasiswa kedokteran, sekarang sudah menjalankan tugasnya di masing-masing. Ada yang jadi direktur rumah sakit, ada yang jadi kepala dinas kesehatan, ada yang jadi dokter spesialis macam-macam di rumah sakit. Mereka menjadi dokter misionari kepada pasien mereka di mana saja. Saya juga ditempatkan di puskesmas sampai ditarik ke provinsi dinas kanwil kesehatan, sampai ditarik ke Kementerian Departemen Kesehatan, jadi nama Kementerian Kesehatan. Tuhan kasih keliling Indonesia, keliling dunia, juga jadi dokter misionari. Tapi sekarang kami sudah berumur di atas 60-an. Jadi Tuhan mengingatkan apakah kami mengkaderisasi dokter-dokter junior untuk mereka juga melanjutkan tugas dokter misionari kita. Jadi untuk mempersiapkan itu, apalagi ada pertemuan konferensi dokter Kristen sedunia yang jadi dokter misionari, akan dibuat itu tiap 4 tahun, dan tahun 2026 itu akan diadakan di Pulau Jeju, Korea Selatan. Jadi kami buat persekutuan doa ini, namanya persekutuan doa tenaga medis Kristen misionari, apakah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, macam-macam dokter spesialis, juga dokter spesialis gigi, terhimpun untuk bisa berkumpul. Sebenarnya memang ini rencana mau bikin ibadah plus dengan Zoom, tapi untuk perdana ini karena memang mereka bilang dadakan, jadi belum persiapkan dia punya peralatan Zoom, tapi bulan depan itu sudah dengan Zoom. Jadi yang dokter-dokter tidak bisa hadir di tempat pertemuan, tempat persekutuan doa, bisa mengikuti dari tempat masing-masing. Jadi ini ada tujuannya, di mana di Manado ini, khususnya di Sulawesi Utara ini, banyak dokter-dokter Kristen ya, yang banyak sudah menumpuk di Manado, Pondano, Tomohon, Pitung. Nah, mudah-mudahan melalui persekutuan doa ini bisa ada cikal bakal dibentuknya dokter-dokter misionari yang akan. Roma pasal yang ke-10. Dari Roma pasal yang ke-10, Roma 10
mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 10 sampai 17. Dan sebelum kita membaca dan mempercakapkan bagian firman ini, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menyadari, ya Tuhan, bahwa daya nalar kami alamiah terbatas. Firman-Mu supranatural adanya melampaui batasan logika kami. Sebab itu kami mohon Roh Kudus, bantulah kami agar ketika firman-Mu kami mau baca dan kami percakapkan, Roh Kudus yang akan membukakan hati pikiran untuk kami memahaminya, dan jadikan kami juga alat dalam tangan-Mu dalam posisi masing-masing kami, profesi masing-masing kami. Karena kami tahu Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang mau menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami bawa doa permohonan syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan Roma 10 ayat 10 sampai ayat 17 dari Alkitab TB2, terjemahan baru jilid 2, yang berkata sebagai berikut. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percaya? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia? Tidak ada orang yang memberitakannya. Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya? Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah semua kita yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan dalam hati, dan hidup di dalam terang firman Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa pemberitaan Injil itu tugas pendeta, tugas penginjil atau evangelis. Tapi kalau kita ingat perintah Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, dia bilang pertama diperkenalkan dulu kekuasaannya. Ayat 18 dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi berada dalam tanganku. Jadi sebelum Yesus utus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, Dia menjamin mereka yang mengutus mereka adalah yang pegang kuasa surga.
yang pegang kuasa bumi. Saya di beberapa pertemuan, kalau saya bilang, siapa yang ingat alamat Alkitab yang mengatakan segala kuasa di surga dan bumi berada dalam tanganku. Banyak orang yang tahu. Kita bilang, maka kalau kita cuma di ayat berikut, banyak kamu yang tahu. Ketika kita bilang, pergilah kamu seluruh dunia, oh Matius 8 ayat 19. Nah, Toren cuma hafal ayat 19. Toren yang hafal ayat 18. Padahal nasar ayat 18 membuat Torah jadi berani, Torah jadi berhikmat, Torah dimampukan untuk menjadi pemberita Injil. Nah, kalau nyada ada ayat 18, balik itu dapat tantangan, toto fore, tako. Akhirnya berhenti, sudah rakyat dapat kesulitan, sudah mau untuk melayani. Karena nyada pegang tuh ayat 18, penguasa surga dan bumi yang ada utus kita. Baru ayat 20. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ternyata orang pelayanan Tuhan ada sertai. Jadi Tuhan tidak jalan sendiri. Nah itu sebabnya ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Roma, dia ingin memberitahukan betapa indah, elok dari langkah-langkah orang yang menyampaikan kabar baik. Nah siapa tuh orang-orang yang menyampaikan kabar baik? Apakah pendeta saja? Kalau cuma pendeta, cuma penginjil, ya mau jangkau ini dunia. Dunia ini terlalu luas. Apalagi penduduk dunia lebih 8 miliar. Berapa banyak pendeta? Oke, di Gebim saja ada 2.000-an pendeta. Tapi nggak dapat jangkau juga seluruh DP jemaat. Apalagi mau jangkau dunia. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus ingin supaya setiap warga Kristen itu menjadi juru bicara Injil. Ya, sekali lagi, setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Tuhan Yesus adalah orang sorga yang datang ke dalam dunia untuk memberikan jalan kepada orang yang sudah terhilang. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia ingin beritahu bahwa kita ini kan mati karena dosa, terpisah dengan Tuhan Allah karena dosa. Maka kita terhilang. Maka Yesus datang mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran apa? Karena manusia itu serba salah. Kita herankan kalau orang bercerita kalau tak salah. Kenapa anda bikin begini? Salah-salah. Ada apa? Kenapa anda bikin? Salah-salah. Kenapa anda benar-benar? Sahabat apa? Salah-salah. Apalagi kalau bela diri kan. Kenapa anda bikin begini? Salah-salah. Coba begitu. Kenapa manusia selalu bicara salah-salah? Menunjukkan selalu dia berada pada posisi yang salah. Kenapa berada pada posisi yang salah? Karena dosa. Nah itulah sebabnya setiap orang terpanggil, makanya Yesus bilang murid-murid, orang yang percaya. Setiap orang yang percaya, dia harus menjadi juru bicara tentang keselamatan yang Tuhan sudah hadirkan di dalam dunia ini melalui Yesus Kristus. Saya banyak kali diskusi dengan orang-orang yang bukan Kristen. Saya ingat satu kali ada satu bapak tokoh agama tapi bukan Kristen. Dia berkata begini, pendeta boleh tanya? Jangan boleh, silakan. Kalau menurut pendeta bagaimana orang masuk surga? Kita, oh Tuhan terima kasih Yesus buka pintu for kita mau masuk dengan perkabaran Injil. Ini kan dia yang suruh buka pintu. Kita bukan dia mau basa-basi mau cari pintu mau masuk. Dia suruh buka pintu. Tapi Tuhan terima kasih. Tapi kasih kita hikmat untuk dapat menyampaikan berita surga kepadanya. Lalu saya bilang begini, kalau saya ingat metode Tuhan Yesus, ketika orang Farisi datang bertanya kepada Yesus dan mereka menjebak, guru-guru bolehkah murid-murid membayar pajak pada Kaisar? Bagaimana reaksi Yesus ketika pertanyaan? Reaksi Yesus adalah pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Jawaban dijawab dengan jawaban. Banyak kali orang gagal menjawab
pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang, apalagi antikristus, karena orang langsung mau berusaha menjawab. Padahal orang tahu pertanyaan yang dilontarkan itu adalah jebakan untuk menyudutkan orang. Makanya Yesus kasih contoh, pertanyaan dijawabin pertanyaan, jawaban jawab jawaban. Apa jawaban Yesus? Adakah uang pada kamu? Bagaimanakah? Bolehkah murid-murid bayar pajak pada Kaisar? Yesus bertanya, adakah uang pada kamu? Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Ada, bawalah itu kemari. Jawaban, dijawab dengan jawaban. Baru Yesus balik. Gambar siapakah ini? Mereka bilang, gambar Kaisar. Jawaban mereka, Yesus sudah berikan kepada Kaisar, apa yang Kaisar punya, berikan kepada Allah yang apa Allah punya. Saya ingat metode Yesus. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Jawaban dijawab dengan jawaban. Lalu saya tanya nih, kalau menurut Bapak bagaimana? Jadi, kalau menurut pendeta bagaimana? Orang masuk surga. Kalau menurut Bapak bagaimana? Dia bilang begini, kalau menurut kami, Tuhan Allah itu ada timbangan. Jadi kalau perbuatan baik lebih berat, pasti masuk surga. Kalau perbuatan buruk lebih berat, pasti masuk neraka. Saya tanya, kalau Tuhan timbang sama berat, Masuk mana? kan ini kan kalau lebih berat, toh? Iya. Lebih ringan. Kalau Tuhan timbang sama berat, ya bingung. Pada waktu di bingung, saya bilang, mungkin Pak Tuhan ciptakan manusia itu ada double organ, ya. Mata ada 2, lubang hidung ada 2, telinga ada 2, tangan ada 2, dan kaki ada 2. Supaya kalau nanti timbang sama berat, setengah ini masuk surga, setengah ini masuk neraka. Dia bilang, tidak mungkin pendeta, tidak mungkin. Saya bilang, betul sekali. Jawaban Bapak, tidak mungkin. No, sedang sama beratnya, tidak mungkin. Mana mungkin perbuatan baik mulai lebih berat. Sedang sama juga tidak mungkin. Dia bilang, tapi kemungkinan bisa. Kalau Bapak bilang bisa, saya bertanya lagi. Baking susah orang, berdosa atau tidak? Oh, berdosa mereka. Sekali lagi, baking susah orang, berdosa mereka. Yakin, yakin. Kalau begitu Pak, tidak ada satu orang masuk surga. Sebab Semua. Bapak punya istri, pernah mengandung. Pernah. Tanya istri Bapak waktu usia kandungan 1-3 bulan. Bagaimana kondisi istri Bapak? Pusing-pusing, ngidam-ngidam, mual-mual. Betul? Iya. Anak belum lahir sudah bikin susah orang. Belum lahir sudah bikin susah orang. Saya tanya, waktu orang mati, bikin susah orang atau menyenangkan orang? Bayangkan banyak orang bolos dari kantor untuk hadir di pemakaman. Banyak orang mau menangis. So mati sudah bikin susah orang. Belum lahir sudah bikin susah orang. So mati sudah bikin susah orang. Jadi mau timbang memang begini dia. Jadi tidak ada satu orang masuk surga berdasarkan perbuatan baik, berdasarkan timbangan. Di dalam kekristenan, keselamatan cuma ada kepada satu orang surga yang datang ke dalam dunia. Dan dia yang kasih tunjuk jalan atau orang balik ulang ke surga. Ketika orang sudah berdosa, ditimbang memang miring sebelah, dia kasih jalan. Bukan dengan berbuat baik, tetapi cukup dengan mengaku dosa. Mengaku kita orang berdosa yang tidak berdaya, dan kita cuma meminta belas kasihan Tuhan, pengampunan dosa. Berikan kepada saya hati yang terbuka untuk percaya dan menerima itu orang surga yang datang ke dalam dunia, mau kasih tunjuk jalan untuk orang balik ulang ke surga. Dan dia rela pikul orang pedosa melalui kayu salib, karena murka Allah mesti hukum itu dosa. Dia terima hukuman itu supaya orang semua diselamatkan, termasuk dengan Bapak. Akhirnya dia cuma diam. Pendeta dapat kumampa kita. Kalau bukan kita dapat Bapak, Tuhan Yesus yang dapat Bapak. Nah, Alkitab apa? Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya, itu kan pembacaan kita.
Jadi mulut bisa mengaku dia adalah Tuhan, juru selamat, orang sorga yang datang ke dalam dunia untuk buka jalan bagi manusia kembali ke sorga. Hati percaya, menyimpan apa yang kita dengar, sehingga memberikan keyakinan kepada kita, sehingga kita percaya bahwa keselamatan cuma ada di dalam Dia. Firman Tuhan mengatakan bahwa untuk meyakini Yesus satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya pembawa kebenaran. Kalau bukan anugerah Tuhan, orang tidak bisa buka hati untuk percaya. Begitu banyak orang begitu dengar alergi. Begitu dengar nama Yesus langsung alergi. Ya kan? Karena apa? Karena dari kecil sudah ditanamkan kepada mereka anti nama ini. Kenapa? Karena iblis ini mau dengar nama ini. Iblis takut sekali dengar nama ini. Nah, iblis tahu siapa Yesus, iblis tahu. Torang dan iblis mengenal Yesus, iblis lebih kenal kalau Yesus dan torang. Percaya nggak? Karena dia pernah sama-sama dengan Yesus di surga dulu kan. Jadi dia tahu siapa itu Yesus. Torang ini kurang dengar berita. Mari iblis memang ada sama-sama dengan Yesus sebelum dia dibuang. Sebelum dia ingin menyamakan diri dengan Allah yang Maha Tinggi. Dia itu selalu berada di sisi Yesus. Malah dia kan pencipta himne dari surga. Waduh, jadi dia kalau baca kitab Yesaya dan kitab Yeskel, aduh, ini makhluk yang pandai, makhluk yang hebat, punya bakat. Ya mungkin karena dia lihat, Tuhan Allah kok gitu. Soja-soja, kita sendiri ciptakan lagu soja pada dia. Aduh, kalau kita jadi rupa dia kan. Masa tadi yang gagal, itu apa ya, kalimat itu yang dia mau goda Hawa. Makanya waktu dia goda Hawa, dia apa? Tuhan bilang kata apa? Kalau dia masuk membuah itu, mati. Oh iya, Tuhan mau mati. Nah, Tuhan tahu karena mau makan itu dia, karena jadi sama dengan Tuhan Allah. Dia gagal kan menjadi sama dengan Tuhan Allah. Dia goda Hawa, karena akan jadi sama dengan Tuhan Allah. Tapi dia pakai apa? Tahu tentang baik dan jahat. Jadi sama dengan Tuhan Allah, tahu tentang baik dan jahat. Nah, kalau tahu itu jahat, lebih condong orang kalau sudah dalam dosa, mau terlepas dari dosa susah. Apalagi kalau kurang tahu ulang itu perbuatan dosa. Kan? Contoh kalau orang sudah ikat di narkoba, susah sekali mau keluar. Tak ikat di miras, minuman keras, susah sekali mau keluar. Ya harus tukang. Ya memang kan, sama itu kan masuk di darah. Nah, kalau itu darah itu sudah dipengaruhi, kau nyara taisi akan, rasa gelisah. Kan? Sampai kita pernah diundang oleh sebuah keluarga, dia punya anak kesian mahasiswa ITB Bandung. Ternyata kecandu narkoba, gagal. Waktu dipulangkan, coba ewe kiri kanan di bibir ini, jama lele gidi-gidi. DP keluarga pendeta boleh berdoakan, ya kita datang. Begitu dia masuk di rumah itu, DP mama bilang, nah ini pendeta mari, pendeta mendoakan. Pendeta ketusan, pendeta mari, pendeta. Kartu gini dia malele, dia pulung begini, dia tangan itu, dia pegang tangan kita. Tuh gini, malele di sini tuh. Waktu dia datang pegang tangan kita tuh gini sebentar malele kan tahu. Ya kita pegang di tangan sini kontang goyang supaya ciri itu gini tuh. Tanda pegang di tangan, tapi pegang di sini. Tidak dulu, tapi hati. Kasihan mahasiswa tingkat 3. Serusak otak. Ternyata dosa kalau pengaruhi di dalam. Dia pakai sarana, itu narkoba kan cuma sarana. Miras itu kan cuma sarana. Itu mengikat. Ada juga dosa-dosa lain termasuk
percabulan, perzinahan dan sebagainya. Itu kalau orang suka colo di situ, susah untuk keluar. Kita pikir-pikir apa terus sampai kuat sekali begitu kan? Orang satu kali tak colo, itu rupa ketagihan, dan akhirnya menjajah dia kehidupan. Makanya untuk mau percaya pada Tuhan Yesus, kalau bukan anugerah, susah. Tidak ada orang begitu cepat mau percaya pada Tuhan Yesus kalau tidak ada anugerah. Jadi kalau orang bisa percaya kota lepas, itu semua anugerah. Orang sampai cuma anugerah. Setelah orang dapatkan anugerah, maka Paulus bilang begini pada jemaat Roma. Terus apa tuh memberitakan Injil? Orang suka memberitakan Injil, barangnya dia tidak percaya. Bagaimana dia percaya? Tidak ada orang yang berita. Bagaimana orang yang berita kalau tidak ada yang diutus? Begitu. Jadi ternyata ada mata rantai lagi kan. Orang dengar, orang percaya, perlu diteguhkan, diutus supaya orang lagi jadi pembicara-pembicara, jadi estafet begitu. Dan ternyata ini bukan tugas satu orang, bukan cuma profesi satu orang. Semua orang percaya pada profesi masing-masing. Sehingga penginjilan itu bisa menjangkau dunia pada profesi masing-masing. Dokter dengan profesinya. Saya ingat ada seorang dokter bercerita dengan saya. Aduh pendeta, ini antikristus keras, masuk sakit. Waktu kita mau injili pada dia, keluarga jaga-jaga. Jadi kita suruh dong keluar. Keluarga boleh keluar, dokter mau periksa dulu. Ya, pasien ini dokter mau periksa, keluarga keluar ya. Saat langsung keluar dia injili dulu, sambil periksa, sambil injili. Perkenalkan nama Tuhan Yesus. Oh, hebat juga dokter ini kan. Tuhan kasih hikmat. Karena kalau ada keluarga, belum terserang dari dokter ini kan mau Kristen kan apa semua itu kan. Jadi Tuhan kasih hikmat, kasih keluar. Dokter punya hak paten, punya kewenangan kasih keluar keluarga karena mau periksa dari orang ini kan dokter punya hak. Jadi di situ apa mata. Dan sementara kok jadi stop sudah dengar dia sakit karena konsentrasi mau injili pada dia atau cuma dia tempel begitu, tapi yang penting itu berita masuk itu dia. Jadi kita lihat ini hikmat yang Tuhan berikan. Seorang pengusaha seperti Stephen Tong punya majelis beberapa bos-bos besar, pemilik perusahaan-perusahaan besar. Orang sampai di tengah usaha orang, ternyata orang pengaruh dari teman-teman. Terus apa pengaruh itu bos-bos besar-besar di atas? Mesti orang-orang. Kalau pendeta mau pergi, padahal pendeta datang kemari meminta apa? Sumbangan, bangun gereja dan sebagainya. Tapi kalau sesama pengusaha, tidak curiga. Nah mungkin pengusaha mau minta toh, karena sama-sama cukong. Disitulah. Makanya ada fellowship dari pengusaha-pengusaha. Sehingga pengusaha-pengusaha ini orang juga membangun satu komunitas supaya orang dibekali untuk jadi berkat kepada sesama pengusaha. Begitu juga di kalangan TNI, di kalangan Polri, di sesama orang, Tuhan pakai pada bidang masing-masing. Untuk apa? Untuk menjangkau banyak orang. Sebab iblis bekerja luar biasa. Dan memang kalau baca Alkitab mengatakan menjelang akhir zaman ini, iblis bekerja mati-matian. Karena iblis tahu dia saat sudah dekat. Dan dia sudah boleh bertobat. Ada orang bertanya pada saya, pendeta, siapa pun ada akan berupa iblis kata. Supaya dia bertobat. Kalau iblis bertobat kan selamat orang semua, orang sudah goda-goda. Kan iblis yang bikin orang tergoda-goda penjatuh. Tapi ada seorang hamba Tuhan dia jawaban kita ragu. Dia berkata begini, mengapa iblis tidak bisa bertobat? Pertama, iblis berada di dalam diri yang kekal. Kemudian dia bersalah kepada Allah yang kekal. Maka dosanya kekal. Siapa orang bisa bertobat? Orang bisa bertobat kan? Orang berada di dalam diri yang sementara
tapi punya nilai kekal. Di dalam kesementaraan inilah penebusan Kristus terjadi di kayu salib. Sebab itu kalau orang terima Yesus di dalam hidup yang sementara ini, orang selamat. Kalau orang so mati, biar 1000 pendeta datang doakan supaya dia selamat. Sudah, pintu sudah tutup. Anugerah so habis. Kesempatan sudah ada. Sebab dia so masuk di dalam kekal. Kalau so masuk di dalam kekal, dosanya so kekal. Dan jadi mau doakan pada dia kan sudah boleh, karena so di dalam kekal. Sebab itu doakan orang sebelum dia masuk di dalam kekal. Dan Tuhan Yesus berikan contoh keselamatan itu berada sampai injury time. Penjahat disebut Tuhan Yesus kan injury time toh. So tergantung no. Tapi ketika berguru, ingatlah aku ketika engkau tiba dalam kerajaanmu. Oh Yesus yang gampang. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Injury time itu. Tetes darah susunya malah kurang bertunggu game. Tapi keselamatan itu dia kasih tahu sebelum seorang mengakhiri hidupnya, keselamatan masih terbuka bagi dia. Nah itu sebabnya dokter-dokter ini sebenarnya yang paling efektif menginjil orang-orang sakit. Seperti dokter tadi cerita pada saya. Tiba periksa itu ini, apalagi kalau orang sekarat. Kurang aja dia suruh siap menggunakan Tuhan. Di situ kesempatan. Langsung juga doakan. Langsung aja dia terima Yesus. Doakan. Inilah hebatnya Injil. Sebab itu Paulus bilang, alangkah indahnya eloknya. Ya, jejak-jejak, tapak kaki, langkah-langkah dari orang yang membawa kabar baik. Siapa orang? Setiap orang yang mau merespon anugerah Tuhan. Dia percaya dengan hati, dia mengaku dengan mulut, kemudian dia beritakan. Setelah dia beritakan, ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran tentang firman Tuhan. Jadi bagaimana orang bisa beriman? Mesti ada berita yang sampai pada orang. Siapa yang berita? Orang-orang yang percaya, yang mau taat terhadap panggilan Tuhan. Mereka itulah yang beritakan, sehingga iman timbul dari pemberitaan orang dengar, orang ini tahu. Mungkin waktu orang beritakan dia masih tolak. Tapi siapa tahu, semua hampir game, Roh Kudus sontong-sontong DP hati. Maka dia sudah ingat tuh berita Injil. Kau dia tanya, oh Tuhan, ampunkan. Sudah ada orang itu saksi. Maka injury time itu dia mesti bilang, Tuhan ampunkan kita. Kita siap percaya Tuhan Yesus. Kita tidak tahu. Tapi keselamatan itu sampai di injury time. Itulah anugerah yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan tidak kikir keselamatan pada siapapun. Sampai Tuhan kasih ilustrasi dalam cerita, ada seorang pengusaha kebun anggur. Pagi-pagi matahari belum keluar, dia cari orang kerja di pasar. Jam 9 dia cari lagi orang kerja. Jam 3 sore dia cari orang kerja, pipanya dipanggul. Jam 5 sore lagi dia cari kerja. Serta terima gaji sama semua. Nah, dia cuma dapat semua apa? 1000 uang perak. Lalu tuh yang kerja dari subuh, Buffetto. Tuhan ada Erpan, harap baru dapat lagi. Karena tuh jam 5 sore kan tuh masih dapat sama. Artinya secara logika manusianya tidak adil. Secara logika manusia. Apa Tuhan Yesus bilang dia jawaban? Mau ditambah tetap dia kerja, sudah tahu tugas kita mau kasih penghuni berapa. Baik dari permula sampai terakhir kita sudah begitu. Jadi waktu kamu bayar penghuni sesuai tapi perkataan. Mau dibilang kita tidak adil. Jadi anugerah, jangan bicara keadilan. Setelah bicara adil, tidak ada satu orang masuk surga. Masa ada tuh yang injury time baru percaya kau masuk surga, Tuhan dia jago hari masuk surga, sama-sama kau udah masuk surga. Dia tidak adil kan? Tapi Tuhan percaya hidup kekal itu karena cinta Tuhan menyambut. Jangan ada yang binasa, jangan ada yang masuk neraka. Walaupun memang
ada standar percaya. Jangan percaya apa boleh buat. Tapi berita mesti disampaikan. Sebab itu alangkah indahnya langkah-langkah, jejak-jejak tapak kaki dari orang-orang yang memberitakan Injil. Selamat memberitakan Injil para dokter, disponsori Dr. Mariana, ya, supaya banyak dokter-dokter juga lebih dikuatkan untuk panggilan mereka dalam profesi. Karena dokter paling efektif. Paling tidak jauh ada pasien datang, ya suruh keluarga tunggu di muka di tempat praktek, sementara kop-kop biar bukan tujuan mendengar paru-paru, tapi Injil adalah sarana yang harus disampaikan. Selamat melayani. Tuhan Yesus punya ladang akan berikan kita hikmat, kewibawaan, kemampuan untuk menyelamatkan banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan jadikanlah kelompok doa ini sebagai kelompok profesi yang makin diminati oleh para dokter yang menerima panggilan Tuhan untuk menjadi misionaris, pemberita-pemberita keselamatan kepada pasien-pasien yang mereka layani atau kepada teman-teman sejawat. Engkau berkati Pendeta Rene Sompi yang memulai ini dan memberkati semua yang hadir ini sebagai peletak dasar dari kelompok doa ini. Dan Tuhan kembangkan kelompok doa ini menjadi lebih luas sehingga semua profesi dokter boleh menyatu. Mereka yang terpanggil untuk bekerja sama memenangkan banyak orang boleh dapat berdoa bersama, baik dalam perkumpulan ini maupun dalam Zoom. Inilah doa permohonan kami Bapa di dalam anugerah Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh memberkati. Artinya kita ingat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Makasih buat firman Tuhan yang sungguh menguatkan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih. Sepertinya kami tiba-tiba saya diingatkan untuk didoakan kita bersemua, mumpung baru 5 orang, 1 perawat, ada 3 dokter. Mungkin Bapak bisa menguatkan sekali lagi. Ya, kita berdiri di sini. Kalau teman saya mungkin bisa ada stroke sih, tapi puji Tuhan, Kak Oma. Iya. Di sini, mari mana? Mungkin Pak bisa mendoakan kepada kami secara khusus supaya berkat-berkatnya Bapak berlimpah. Bapak seperti saya diingatkan seperti Billy Graham ini. Jadi kami ingin sekali dapat doa dari Bapak. Mungkin hanya sekali ini kami bertemu, tapi iya toh Pak. Ya. Masih lagi nanti Iya. bulan-bulan berjalan. Bulan-bulan. Ya. Nanti
nanti habis doa kami berempat yang tenaga medis dengan ada tetambah sama saya, ada ya. Nanti selesai mendoa khusus kami yang hadir, selesai itu ada persekutuan doa yang saya sudah kasih di apa nanti masing-masing baca. Untuk pemerintah, untuk yang sakit, ada teman-teman kita yang sakit, untuk tenaga-tenaga kesehatan. Nanti saya kasih lihat listnya, daftar doa. Jadi yang ini dulu yang untuk yang hadir. Kita mau nyanyi kasih anakku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur, Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Duduk sini. Ku sembah, duduk. Kau Tuhan. Duduk sini. Biar dia duduk pas. Iya, mau duduk, saya duduk. Dia Ya, duduk aja. Duduk aja. Duduk. berdiri. Mari kita mau berdoa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dan Engkau mencintai kami dengan cinta sorga yang tidak terbatas. Dan kalau Engkau kumpulkan kami pada malam ini, di tempat ini, supaya kami mendengar cinta-Mu dan kami diperlengkapi untuk membagikan cinta-Mu ini kepada banyak orang. Dan kami mohon kiranya karuniakan kami semua hikmat, bijaksana, kemampuan, kebijaksanaan, untuk kami boleh dapat mengungkapkan rahasia firman kepada pasien yang berjumpa dengan kami atau siapa saja yang boleh ketemu dengan kami, supaya mereka boleh dengar kabar baik dari Tuhan Yesus. Dan Bapa, hamba berdoa biar tangan Tuhan tertumpang kepada Omak Sompi di usianya yang hampir 90 tahun ini, 93. 93 tahun ini. Tuhan tetap berikan dia kesehatan ekstra, kekuatan ekstra, dan sukacita surga. Biar juga dia jadi tim doa untuk anak-anak cucu-cucu. Tuhan yang akan lindungi dia. Tuhan akan memberkati masa lanjutnya ini. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk Dr. Mariana Sompi. Tuhan sendiri yang sudah gerakkan dia untuk menjadi pelopor pada tim doa ini. Tuhan beri dia hikmat bijaksana mengkoordinir, dan Tuhan gerakkan juga teman-teman dokter yang lain menjadi tim yang sama untuk membangun satu kekuatan kerajaan Tuhan lewat profesi mereka. Sehat-sehatkan dia dan tambahkan dia hikmat bijaksana. Pagari dia dengan berpasukan malaikat surga. Tantangan, kesulitan, masalah dihadapi, Tuhan Yesus pemenang. Ia akan berikan dia kuasa kemenangan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan juga mau berdoa untuk Dr. Ivon Kaunang. Tangan Tuhan juga tertumpang atas dia. Berikan dia hikmat bijaksana jadi berkat kepada siapa saja yang Tuhan mau temukan dengan dia pada profesinya. Tuhan yang akan pagari dia dan keluarganya sehingga dia punya hikmat menjadi berkat kepada sesama. Berikan kesehatan prima. Perlindungan Tuhan senantiasa ada padanya. Berkati seisi keluarganya. Pagari mereka dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa kepadamu untuk Suster Wudi Kaligis. Dokter Wudi Kaligis. Tuhan
Engkau berikan hikmat bijaksana, kemampuan, kesehatan prima, dan juga perlindungan Tuhan senantiasa berada padanya dan keluarganya. Berkati dengan masa depan anak-anak cucu, dan Tuhan pakai dengan hikmat bagaimana dia boleh menceritakan kabar baik kepada orang lain. Tuhan yang akan selalu pakai dia, pagari dia dengan berpasukan malaikat surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk perawat Hizkia Kemur. Tangan Tuhan tertumpang atas dia. Tuhan tambahkan dia hikmat bijaksana, kesehatan, kekuatan, hikmat. Berkati keluarganya, berkati segala rencana cita-citanya, masa depannya, supaya dia dimanapun berada, dia boleh jadi berkat dan punya keberanian, tapi punya hikmat untuk dapat menyalurkan Injil Yesus Kristus kepada siapa saja yang boleh temui dengan dia. Di tempat di mana dia berada, tangan Tuhan selalu terulur baginya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan, dan masa depan persekutuan ini. Tuhan yang hadir, Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan terus meneruskannya sampai pada waktunya. Gerakan lebih banyak dokter dan profesi medis untuk bergabung. Inilah permohonan doa kami Bapa. Engkau sempurnakan, karena Engkau Allah yang sangat sempurna. Engkau yang mengerti tiap-tiap kami dengan segala kelemahan kekurangan kami. Baik kelemahan fisik kami, kekurangan hikmat kami, apapun yang ada pada kami tahu Engkau akan melengkapi dengan hikmat-Mu. Engkau punya tanggung jawab besar terhadap kami, sehingga Engkau mau pakai dengan cara-Mu. Berikan kami roh keberanian, kemampuan dan hikmat, meninggikan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, Yesus dan Roh Kudus, sekarang dan selalu terus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Selesai persembahan ini kita akan melakukan, karena ini persekutuan doa, jadi kita ada doa khusus. Pertama untuk pemerintah kita, mulai dari presiden, semua kabinet Indonesia Merah Putih, dan semua pejabat-pejabat di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten kota, gubernur, wali kota, bupati, semuanya. Dan kami juga berdoa untuk semua tenaga-tenaga kesehatan, medis, paramedis, atau non-medis, atau non-kesehatan yang bekerja di semua institusi kesehatan. Kita doakan secara khusus. Dan juga kita punya teman-teman sejawat yang sekarang sedang sakit. Kita khusus mau masukkan Dr. Jefferson Marampe, spesialis bedah yang berada di Rumah Sakit Kramat Jati, Polri, dan mungkin ada masing-masing punya keluarga yang sakit, teman dokter, kita doakan. Dan kita berdoa juga untuk pasien-pasien kita. Kita minta ampun sama Tuhan kalau kita barangkali banyak pasien kita lewati tidak sempat injili. Mungkin mulai sekarang kita mempunyai ketepatan hati untuk tidak melewatkan pasien-pasien itu, tidak dilayani, supaya jangan terjadi pada waktu kita meninggal, kita di surga, pasien-pasien itu di neraka bilang, dokter, kita selalu pergi periksa Pak dokter. Dari kita punya istri, kita punya anak cucu. Kenapa dokter nak kasih tahu
bagaimana kita bisa sampai di surga sana, padahal selalu baku dapat di dokter. Jadi marilah kita melalui persekutuan doa ini kita diingatkan Tuhan lagi untuk revival, untuk reformasi, transformasi iman kita, mumpung Tuhan masih beri kita hidup, biar sudah di puluhan tahun dipakai lagi, dan mungkin kita bisa membuat komitmen baru sebelum Tuhan panggil kita, sebanyak-banyaknya pasien yang kita rawat, kita ketemu muka demi muka, kita bisa bertemu dengan mereka di surga. Dan kita berdoa untuk pendeta yang melayani kita, pendeta Yohan Manampiring dan keluarga besarnya, dan kita doakan supaya bisa terus melayani di mana saja berada, baik dokter-dokter profesional medis maupun mungkin kalangan profesi lainnya yang banyak Tuhan pakai. Dan masih banyak juga pokok doa, tapi bisa kita doakan lanjut di rumah kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, kalau pada malam ini Engkau mau hadir di tempat kami, beribadah di tempat ini, di keluarga Palempong Liwe, Dr. Heni, rumah mereka yang mereka memberikan untuk kita pakai untuk perdana persekutuan doa perdana, tenaga medis Kristen misionari di tempat ini, dan kami percaya firman-Mu 2-3 orang Engkau tetap hadir bersama, dan kami percaya Engkau sudah hadir di tempat kami bersama ini untuk Engkau masih mau pakai kami Tuhan di hari usia lanjut kami, untuk kami mengkaderisasi yang muda-muda, yang junior, untuk menjadi tenaga medis Kristen misionari di mana saja berada. Kami mohon ampun segala dosa-dosa kami yang kami buat pada waktu-waktu lalu Tuhan, di mana Engkau begitu besar, begitu luas, begitu maha besar kasih-Mu yang masih terus mau mengasihani kami, beri belas kasihan kepada kami, bahkan Engkau masih mau mengampuni segala apapun yang kami lakukan yang mungkin banyak menyakiti hati-Mu, menyakiti hati-hati sesama kami Tuhan, dan yang kami merasa heran Engkau masih mau pakai kami lagi untuk menjadi alat-Mu. Biarlah apapun yang Kau inginkan kami buat untuk kemuliaan nama-Mu, biarlah itu jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami malam ini kami khusus berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari Presiden Prabowo sampai Wakil Presiden Gibran, bahkan semua menteri-menteri Tuhan, Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MK, Ketua MA, Ketua Jaksa Agung, semua pejabat-pejabat tinggi di tingkat pusat, bahkan sampai di tingkat provinsi, gubernur, wali kota, bupati, dan semua kepala-kepala SKPD tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan baik di tingkat pemerintahan maupun swasta, kami masukkan ini dalam doa Tuhan, karena kami tahu Indonesia sangat besar, Indonesia sangat banyak masalah, tapi kami percaya Indonesia berada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan mengawali, melindungi kami semua dengan rakyat Indonesia oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah keuangan, resesi keuangan, masalah tenaga kerja, masalah korupsi, masalah apapun yang kami alami, kami percaya Engkau masih ada menolong kami untuk menghadapi semuanya dengan iman. Tuhan, kami teringat begitu banyak dokter-dokter, hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai untuk memberitakan Injil kepada pasien-pasien. Kiranya Engkau berikan mereka kekuatan, Kau kuatkan iman mereka, dan Kau berikan keberanian karena mereka beritakan kepada pasien untuk supaya pasien masuk surga, mencegah mereka tidak masuk neraka. Dan biarlah para dokter-dokter semua, dokter spesialis, dokter umum, dokter muda, presiden,
koas, siapapun yang kau pakai di rumah sakit, dimanapun mereka berada, di rumah pasien, di rumah keluarga, Tuhan kau pakai untuk menjadi alat-Mu, menjadi pembawa-pembawa berita untuk membawa semua orang bisa masuk surga, bukan masuk neraka, Tuhan. Tuhan, kami teringat bahwa banyak pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan juga yang melayani pasien-pasien. Biarlah mereka bisa bersama-sama dengan para tenaga medis, para medis, tenaga kesehatan, sama-sama membawa jiwa sebanyak-banyaknya ke surga, mencegah mereka tidak masuk neraka. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa begitu banyak orang yang belum mendengar firman-Mu, tapi kami percaya anak-anak-Mu yang sudah Engkau tolong, Engkau sudah tebus, Engkau akan pakai mereka dan kami semua untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya Engkau, dan mereka jangan sampai mereka masuk neraka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami teringat juga untuk ada teman-teman sejawat kami, dokter-dokter yang sakit Tuhan. Dr. Jefferson Marampe yang dia mulai bisa keluar dari ICU dan bisa masuk di ruang rawat inap. Kami percaya Tuhan Engkau masih mau pakai beliau sebagai dokter ahli bedah. Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Engkau layakkan dia menjadi alat-Mu supaya ia bisa menjadi dokter bedah yang bisa menyelamatkan bahwa jiwa-jiwa pasien untuk ia pimpin ke surga. Tuhan, dokter-dokter lain banyak juga yang mungkin juga dalam masalah kesehatan, kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi kami yakin Engkau akan jamah dan sembuhkan karena Engkau masih memerlukan bukan hanya tenaga mereka, otak mereka, kepintaran mereka, semuanya Engkau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang mungkin banyak jiwa-jiwa pasien ini tidak mau lagi masuk gereja, tidak mau lagi masuk persekutuan doa, tidak mau lagi ke ibadah kolom, ibadah kom ibu, ibadah kom bapak, tapi mereka ternyata malah mereka berada masuk rumah sakit dan mereka paling dekat dengan dokter-dokter. Kiranya mereka pasien-pasien yang jauh dari para pendeta hamba Tuhan, Engkau dekatkan mereka dengan dokter-dokter yang Kau pakai untuk melalui dokter-dokter ini, dokter-dokter spesialis ini, mereka bisa menyelamatkan jiwa-jiwa pasien mereka dari ancaman masuk neraka. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sungguh luar biasa, jiwa-jiwa yang tidak bisa sampai di gereja, tapi Engkau bisa pakai dokter untuk menolong mereka bisa diselamatkan masuk surga melalui pelayanan dokter-dokter yang sudah mengetahui tentang Engkau Yesus, bahwa Engkau satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia. Biarlah mulut mereka, tangan mereka, otak mereka Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu di semua rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, dimanapun mereka berada, di tempat praktek mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami teringat untuk keluarga Bapak Pendeta Yohan Manampiring yang sudah melayani di sini. Kau tolong Pak Yohan Manampiring untuk semakin banyak melayani dokter-dokter juga, dokter spesialis, dokter umum, juga perawat-perawat, para medis, semua tenaga kesehatan yang berada di lingkungan beliau Tuhan. Bisa Engkau pakai terus untuk mengingatkan para tenaga medis untuk tugas yang besar ini, karena tugas besar ini hanya bisa dijalankan oleh dokter, di mana tugas ini tidak bisa dijalankan oleh pendeta. Kalau berada di negara-negara, daerah-daerah yang tidak bisa dimasuki pendeta, tapi dokter bisa. Biar Engkau pakai pendeta Yohan Manampiring semakin menggerakkan para tenaga-tenaga kesehatan untuk dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan menjadi misionari-misionari di mana saja. Tuhan, juga kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang tua dari para dokter. Kau tolong supaya orang-orang tua ini juga Kau pakai untuk membina, membimbing anak-anak mereka yang dokter, supaya mereka tetap tidak tersesat dan tetap berajar ada di jalan-Mu Tuhan. Paling utama bisa dipakai oleh Engkau Tuhan, karena apalah gunanya kami hidup di dunia kalau kami bisa tidak dipakai oleh Engkau. Makasih Tuhan. Kami teringat juga untuk yang teman-teman sejawat kami, Dr. Hudi, Dr. Ivon, hamba juga sendiri dengan mama hamba, dengan perawat Michael, Hiskia, dan Dr. Henny Liwe di rumah ini yang tinggal di sini, dan dokter-dokter kami yang lainnya yang mungkin tidak sempat hadir.
biarlah Engkau tolong supaya di usia kami ini kami masih bisa Engkau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ancaman mereka jangan sampai mereka masuk neraka padahal sudah bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat Tuhan, kami berdoa juga buat hamba yang rencana untuk membawakan hamba punya lukisan-lukisan preventive therapist painting yang akan hamba bawa keliling dunia untuk hamba presentasikan, karena di dalam lukisan preventive therapist painting ini ada arti tersurat, arti tersirat penginjilan yang bukan hanya mencegah mereka masuk neraka, tapi mencegah mereka jangan melupakan Tuhan dan mencegah mereka untuk jangan berkubang terus hidup dalam dosa, tapi mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat mumpung masih hidup di dunia ini Tuhan. Kami bersyukur karena hamba yang sudah Engkau berikan hamba umur panjang 15 tahun setelah hamba Engkau berikan hamba untuk menyumbang memberi donor ginjal 15 tahun lalu. Ternyata meskipun hanya hidup dengan satu ginjal, Engkau masih memberi hamba nafas hidup dengan sehat dan masih ginjal yang baik dengan satu ginjal, tapi Engkau masih bisa pakai hamba menjadi alat-Mu menjadi misionari. Terima kasih Tuhan. Ini sudah merupakan umur 15 tahun seperti Hizkia, tapi kami percaya bahwa hamba masih Engkau mau pakai lagi, bukan hanya 15 tahun seperti Hizkia, tapi masih lagi tahun-tahun yang akan datang selama Engkau masih memerlukan hamba untuk menjadi alat-Mu. Hamba akan pergi ke luar negeri, hamba akan ke Jakarta mengurus 3 visa Tuhan, visa Amerika, visa UK, dan visa Schengen, karena sekali jalan Tuhan untuk keliling Amerika, UK, London, dan Eropa Tuhan, perlu 3 visa untuk sekali jalan Tuhan. Dan kami tahu kalau kami jalan itu untuk menjadi alat-Mu, menjadi misionari, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk menjual hamba-hamba punya penemuan, database, history, analytical, causing of disease, dan lukisan-lukisan PTP kami Tuhan, preventive therapist painting itu untuk menjadi dana untuk mensponsori dokter-dokter misionari yang akan Engkau pakai mereka untuk studi di mancanegara dan menjadi dokter misionari di negara-negara yang masih belum terjangkau oleh dokter-dokter misionari. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil, karena Engkau bilang bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi manusia yang percaya kepada-Mu tidak ada yang mustahil. Dan ayat 42 ayat 2 katakan bahwa Engkau yang sudah membuat rencana untuk kami masing-masing, baik hamba, baik Dr. Yvonne, Dr. Woody, perawat Michael, pendeta Yohan Manampiring, dan mama saya, tidak ada rencana Tuhan bagi kami yang bisa digagalkan, dihancurkan oleh pihak iblis atau pihak orang-orang yang iri hati atau orang-orang yang mau menghancurkan visi kami sebagai dokter misionari. Ayub 42 itu menguatkan kami bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang Engkau sudah berikan visi kepada kami untuk tahun-tahun mendatang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pakai pendeta Yohan Manampiring tumpang tangan di atas kepala kami, dan itu merupakan bukti Engkau mengutus kami, Engkau memilih kami. Itu suatu hal yang sangat maha kasih, maha besar. Di tengah-tengah kelemahan kami, Engkau masih mau memilih kami. Terima kasih Tuhan. Masih banyak yang kami mau pinta, tapi kami tidak dapat sebut satu persatu. Ada lagi ya Tuhan, kami berdoa untuk anaknya Dr. Woody Fidi yang tua, supaya dia bisa kembali sehat sempurna, karena dia adalah koas, supaya dia bisa sehat optimal dan bisa melanjutkan dokter mudanya, bisa menjadi dokter umum, untuk bisa pakai Engkau menjadi dokter misionari juga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bawa hanya dalam nama-Mu, anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya. Lewati
Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap setia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Rahmat dan damai dari Allah Bapa yang sudah diwujud nyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan oleh kerja kuasa Roh Kudus turun melimpah atas kamu, dibuatnya kamu makin giat, berhasil. Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu, kamu jadi berkat kepada banyak orang dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita.